Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birul Haq, NPM 17100322010588. Di sini saya akan melaksanakan pemenuhan tugas mata kuliah manajemen konstruksi dalam ulangan tengah semester. Dan di sini saya memilih tema iredisi. Apa itu iredisi? Mari kita lihat video pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang iredisi yang merupakan salah satu tema dari manajemen konstruksi 3 ya. Di sini diampu oleh dosen kita yaitu M. Afif Salim STMT. Apakah itu iredisi? Mari kita simak pengertian lebih jelasnya. Jadi, iredisi terdiri dari 3 kata yaitu hi, ra, dan disi. Pengertiannya sedemikian hingga hi dan juga RA dan juga DC itu ada pengertiannya tersendiri, secara bahasa Indonesia pun ada ya. Dilanjutkan pengertian secara umum ya, pengertian secara umum. Ternyata iredisi itu sama artinya dengan risk management atau manajemen resiko, dan secara lebih umumnya lagi ternyata berkaitan dengan K3L atau aspek keselamatan kerja. Jadi berkaitan dengan keselamatan kerja atau K3 juga. Kemudian terkait dengan pengertian iredisi itu, hi itu merupakan identifikasi bahaya ya, bisa dilihat dalam monitor. Dan kemudian ra ya, resiko itu terkait dengan penilaian resiko ya, bisa dilihat penilaian resiko itu kaitannya dengan standar resiko yang sudah ada, itu jadi dibandingkan. Sedangkan DC itu merupakan solusi dari penilaian dan juga identifikasi yang telah dilaksanakan, seperti itu. Lanjut, ada prosedural di sini, prosedural manajemen resiko. Jadi pertama kali itu kita menentukan penetapan tujuan, dilanjutkan identifikasi bahaya atau HI tadi ya. Kemudian masuk ke dalam penilaian resiko, di situ di kotaan itu ada kotaan putih, dan dilanjutkan solusi atau penilaian resiko. Tak lupa juga ada monitoring dan juga komunikasi dan juga konsultasi, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya yaitu tentang penilaian resiko. Penilaian resiko ini terkait dengan tingkat resiko atau peluang kali akibat ya. Di sini ada nilainya, peluang atau kemungkinan. Kemudian ada nilainya di situ, jarang terjadi, sering terjadi. Begitu pula dengan akibat atau keparahan, severity ya. Ada luka ringan, luka sedang, cacat hingga mati ya, seperti itu. Dan dilanjutkan peringkat resiko. Di sini ada peringkat 1, 2, 3, 4, 6, 9. Itu setelah dikalikan nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menghitungnya lebih detail, bagaimana itu bisa dikategorikan peringkat resiko. Nah, ini peringkat resiko. Ada yang namanya frekuensi rate atau kekerapan yang tadi ya. Kekerapan sering, agak sering, jarang. Kemudian severity rate, parah, sedang atau ringan. Nah, nanti dari situ ditarik garis ya, ditarik garis. Ada nilai 9, 6, 3 itu juga sudah ada penjelasannya juga. 9 itu tertinggi, 6 itu tinggi, 3 itu sedang. Jadi nanti bisa diklasifikasikan peringkat resikonya, seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh hasil penilaian resiko, bisa dilihat di sini contohnya saja ya, penilaian pekerjaan kolom. Ini ada identifikasi bahaya, kemudian tingkat resiko, kekerapannya, peringkat resiko, dan akhirnya bisa dikategorikan ini, kategorifikasi sedang, ringan atau tinggi. Nah, yang terakhir ini ada pengendalian resiko atau solusinya. Terkait dengan solusi ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan pengendalian administratif APD. Intinya pengendalian resiko ini berhubungan dengan perbaikannya. Eliminasi misalkan cara menghilangkan di proyeknya seperti apa, kemudian substitusi menghilangkan mengganti caranya seperti apa, kemudian bagaimana cara modifikasi tekniknya. Itulah yang namanya pengendalian resiko. Ini ada sebuah kutipan dari Kiai Jadimantoro, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru ya. Bisa dilihat. Terima kasih, itu saja dari saya. Thanks for your attention. Bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. You have for takeaway.
yeah, yeah.